Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas materi fisika kelas 11 gerak rotasi. Tapi untuk pertama kali kita akan coba membahas mengenai materi momen gaya atau bahasa lainnya adalah torsi. Jadi momen gaya ini diartikan bahwa besaran yang menyatakan besarnya gaya pada suatu benda yang mengakibatkan bendanya mengalami gerak rotasi. Nah, di bab ini kita akan terfokus kepada suatu benda yang melakukan gerak rotasi, artinya gerak berputar. Nah, khusus untuk momen gaya, jadi misalkan nanti kalau ada sebuah benda diberikan gaya, maka benda itu akan berputar. Nah, besarnya ini dirumuskan dengan lambang adalah torsi. Lambang torsi atau momen gaya ini yang kita sebut dengan namanya itu, kalau teman-teman nggak tahu, itu namanya adalah tau. Ya. Jadi tau ini adalah yang berhubungan dengan istilah momen gaya. Nah, yang selanjutnya, apa sih rumusan momen gaya? Jadi momen gaya ini dirumuskan dengan tau sama dengan R dikalikan dengan F. Jadi bebas mau F kalikan R sama saja, atau sama dengan, kalau misalkan nanti di dalam suatu gambar ada sudutnya, maka dirumuskan dengan F kalikan dengan L kalikan dengan sin theta. Jadi modelnya sama semua di sini. Nah, artinya apa? Di sini R berarti itu adalah lengan momen. Jadi gaya akan terkena yang namanya momen gayanya berapa. Kemudian ada F-nya gaya. Kemudian ada L itu adalah jarak poros ke gaya. Dan sudut kalau misalkan nanti terbentuk yang namanya sudut. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam momen gaya itu adalah arah putarannya. Di arah putarannya ini harus juga diperhitungkan, karena momen gaya ini adalah termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, kalau yang kita sebut dengan besaran vektor itu adalah berarti besaran yang punya nilai dan arah. Jadi arah berlaku di sini. Nah, yang namanya berputar berarti ada dua arah saja. Yang pertama, misalkan dia searah dengan arah jarum jam. Yang satunya lagi itu adalah berlawanan. Kalau ada yang searah, berarti satunya lagi ada yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini punya tanda tersendiri. Jadi kalau searah, saya lebih senang kalau searah itu tandanya adalah plus. Kalau yang berlawanan negatif. Jadi ada di beberapa buku yang memang arahnya kalau yang searah adalah min dan berlawanan adalah plus. Jadi boleh kebalik. Itu tidak ada masalah. Itu hanya untuk menentukan nilai dan arah saja. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Jadi contoh yang pertama. Jadi ada sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm. Kemudian mendapatkan 3 gaya yang besarnya sama, yaitu 10 Newton seperti gambar ini. Pertanyaannya adalah, jika tongkat diputar di titik C, nah di titik C, maka momen gaya total adalah. Artinya, kalau misalkan dia diputar di titik C, maka titik C ini itu sebagai poros. Jadi kalau terhadap titik apa, itu yang kita sebut dengan poros. Jadi porosnya ini adalah yang C. Nah, cara pertama untuk membahas soal torsi itu kalian harus mencari dulu arahnya. Nah, arah putarannya bagaimana ketika diberi gaya dan poros ada di situ. Jadi arah putarannya. Nah, contoh misalkan kita porosnya di C, kemudian A. A ini kan ke atas. Kalau porosnya seperti ini, maka kalau kita tarik dia ke atas ini akan menghasilkan putarannya seperti ini. Nah, dengan kata lain, ini adalah searah jarum jam. Maka sesuai dengan rumus yang tadi di atas, kalau searah dengan jarum jam, kita berikan tandanya adalah plus. Ya. Jadi ingat nih, kalau arahnya ke atas seperti ini, maka dia putarannya begini. Maka dia searah dengan arah jarum jam. Maka di sini saya tandai nanti arahnya ini adalah plus. Nah, untuk yang pertama.
Nah, yang kedua, yang B. Di yang B ini ke bawah ternyata. Kalau dia ke bawah, maka ini kan porosnya kan kita tandain saja di sini. Berarti ke bawah, berarti dia putarannya begini. Nah, kalau putarannya seperti ini, maka dia bersifat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka nanti tandanya adalah min. Nah, jadi ini tadi bisa arah karena putarannya gini. Kita ikutin aja arah gerakannya. Jadi titiknya ini di sini misalkan kita arahnya ke sana, ke atas. Ya, walaupun dia miring. Nah, ini miringnya ada sudutnya nih nanti. Kalau yang ini tadi ke bawah, berarti kalau porosnya gini dia ke bawah, maka dia berlawanan. Nah, kalau yang D, nah dia porosnya di sini nih. Yang D ke atas, maka kalau kita putar dia ke atas, nah putarannya dia akan seperti ini. Maka di ini juga akan berlawanan. Nah, pertama adalah arahnya di sini. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan arah masing-masing gaya, maka tinggal kalian masukkan ke dalam rumusan. Nah, rumusannya apa? Nanti tinggal kalian kerjakan. Jadi rumusannya itu kan tadi kan torsi sama dengan kalau ada sudutnya R kali F atau F kali R. Kalau yang ada sudutnya F kalikan L kalikan dengan sin. Nah, sekarang kita akan coba. Tapi sebelumnya kita lihat datanya dulu ya. Karena di sini saya lihat R-nya di sini atau panjangnya di sini dalam satuan sentimeter. Jadi semuanya ini harus kita rubah ke dalam satuan meter. Jadi sentimeter tinggal teman-teman bagi 100 aja. Nah, jadi kalau kita menuliskan ya, jadi untuk soal ini kalau kita mau jawab, jadi kalau kita jawab torsi di C, jadi saya nulis gini, torsi di C itu dirumuskan dengan, saya kumpulin aja nih. Jadi kalau saya kumpulkan yang plus dengan yang min semua, berarti di situ ada torsi 1 dikurang langsung karena dia arahnya minus, berarti di sini ada torsi 2 dikurang lagi dengan torsi 3. Ya, ini rumusnya. Atau saya akan coba memasukkan rumusnya dulu, berarti di sini ada F1. Ini ada sudutnya ya. Saya ganti R1 nggak masalah. Ya, dikalikan dengan sin sudut yang terbentuknya itu adalah 30 derajat. Kita kurang lagi dengan tol, berarti yang kedua. Ini berarti gayanya juga 10. Nanti kita tulis aja dulu F2, tapi tidak ada sudutnya, berarti R2. Dikurang lagi dengan F3 dan tidak ada sudutnya. Nah, ini rumusnya. Oke, kita masukkan dulu angka-angkanya. Ya, berarti kita akan coba masukkan angka-angkanya. Kita akan mulai ngitung. F1, di sini F1 nilainya 10. R1 hati-hati. Jadi dari sini F ke poros. Nah, kalau ke poros kan kalau dari sini ke sini 20. Maka kalau dari sini ke sini 10, maka dari sini ke ujung ke C, maka itu akan menghasilkan 30 cm. Ini nanti dari sini ke sini dijumlah, berarti 30 cm. Ya, ini 30 cm. Nah, berarti 3 kita bagi 100 menjadi 0,3. Sin setengah itu, sin 30 itu adalah setengah. Dikurang dengan F2 ini dari sini 10. Kemudian jaraknya dari sini ke sini itu adalah 10 cm, berarti kita menjadikan meter jadi 0,1. Dikurang lagi dengan jarak F-nya F3 itu adalah 10, berarti di sini adalah 10. Jaraknya berarti dari sini ke sini juga 10, berarti 0,1. Nah, habis itu tinggal kita sederhanakan. Berarti ini kalau kita coret ya, langsung aja ya, berarti kita kalikan menjadi 3/2. 3/2 itu 1,5. Ya. Kemudian kita kurangkan dengan ini, kita coret aja nih 0,1. Ini juga sama 0,1. Jadi 1 ya. Jadi kurang 1 dikurang 1. Nah, jadi berapa nih? Setengah kurang 1 0,5 dikurang 1 lagi min 0,5. Satuannya adalah nm. Nah, maksudnya apa minus di sini? Minus di sini menantikan berarti arahnya. Arahnya nanti yang dihasilkan itu kalau dia menghasilkan min sesuai dengan aturan yang tadi di atas, maka arahnya itu akan berputar berlawanan
arah jarum jam, JJ saja. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Jadi kalau ketemu minus itu untuk menentukan dia arahnya. Ya, kemudian kalian lihat ada sudut atau tidak dari soal ini. Nanti kita oke, paham ya? Sekarang kita cek nomor 2. Jadi soal nomor 2 kita akan coba lihat. Soal nomor 2 ini soal nggak ada sudutnya nih. Cuma hati-hati di dalam soal ini, kita baca baik-baik. Batang AB panjangnya 100 cm, masanya 3 kg, ya, dan diabaikan. Jadi dia bilang masanya 3 kg dan diabaikan. Ya, dan tidak diabaikan. Masanya dan tidak diabaikan. Jadi masanya ikut serta nih. Ya. Kemudian pada batang bekerja 20 dan 10 pada berikut momen gaya porosnya di P yang panjangnya 25 tapi panjangnya adalah 100 cm. Maka momen gaya di titik P itu adalah, nah hati-hati di sini. Di sini ada massa dan harus diikut sertakan. Karena di sini cuma ada gaya. Di mana letaknya? Jadi ini untuk 3 ini, batang ini akan memiliki gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Jadi ke pusat bumi. Yang dimana titiknya itu dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah, dia di sini misalkan, dia arahnya selalu ke bawah. Nah, berapa nilainya? Kita pakai nilainya adalah W. W itu apa sih? M kali G. Nah, ingat ya, di M kali G kalau kita kalikan berarti menjadi 3. Jadi W-nya itu sama dengan 3 kali 10. Jadi sama dengan 30 Newton yang arahnya ke bawah. Nah, tadi kan total 100 ya. Jadi jarak dari A ke P, jadi kalau dari sini ke sini, ini kalau saya tandakan, ini berarti 100 dikurangin 25, berarti di sini sisanya adalah 75 cm. Nah, kemudian jarak dari sini ke P, nah ini kan kalau total tengah-tengah ini kan 50 ya. Jadi dari sini ke sini ini kan 50. Ini kan 50. Jadi dari sini ke sini berarti kan kalau udah dari sini 25, maka di sini adalah 25. Jadi jarak W ini terhadap poros ini adalah 25. Jadi tentukan dulu nih arahnya biar nggak bingung. Habis itu tinggal kita arahnya. Ini porosnya di sini. Ini kita putar ke atas. Berarti kalau kita tarik dia ke atas, dia kan putarannya kan begini. Berlawanan. Berlawanan sama searah. Oh sorry, searah ya ternyata ya. Kalau searah, maka jawabannya adalah plus. Oke, plus ya. Nah, kemudian yang W kita lihat. Ini kita putarnya ke bawah. Berarti kan dia mutar nih ke bawah. Berarti kalau dia putar ke bawah dia begini. Oh, ternyata dia sifatnya adalah berlawanan. Berarti tandanya min yang W. Nah, yang B coba yang terakhir. Ini kalau kita putar dia ke atas, maka dia akan seperti ini juga. Nah, maka di sini tandanya adalah min. Nanti teman-teman harus banyak berlatih mengenai arah putarannya. Kalau sampai salah menentukan arah putaran, itu berarti nilainya salah. Nah, kemudian kita belum bisa menandakan bahwa belum tahu ini mana F1, F2. Jadi kalian bebas untuk menentukan mana F1 dan F2. Saya lebih senang di sini adalah F1. Karena di sini sudah ada simbol W, maka di sini saya ganti menjadi F2. Jadi biar gampang. Lalu tinggal kita tuliskan di dalam perumusan. Ya, jadi kita jawab. Maka torsi di P akan sama dengan torsi 1 dikurang dengan W dikurang dengan torsi 2. Jadi biar gampangnya seperti itu. Jadi kumpulin semua yang ada plus ataupun yang ada minus. Oke. Berarti di sini ada F1 kali R1 karena tidak ada sudutnya semua, berarti di sini ada sorry ini bukan W, berarti torsi W saja saya menyebutkan. Berarti di sini ada W dikalikan dengan R yang punyanya W dikurang dengan F2 kalikan dengan R2. Oke, kita masukkan coba nilainya. F1 di situ nilainya adalah 20. Tadi jaraknya F1 ke titik P itu adalah 75, tapi kita rubah menjadi meter. Menjadi berapa di sini? 0,75 karena dirubahnya harus dalam keadaan meter. Oke. Kita kurang dengan W-nya itu tadi 30. Sebelumnya kita hitung. Kemudian kita kalikan dengan dari sini ke titik sini itu adalah 25, berarti 0,25.
ya, dikurang lagi dengan F-nya itu ternyata 10 dikalikan dengan 0,25, karena dari sini ke sininya itu adalah 25. Nah, sekarang kita akan coba mulai menghitung. 20 dikalikan dengan 0,75, itu hasilnya adalah, iya betul, 15. Ya, kemudian yang sebelahnya berarti ada 30 dikalikan dengan 0,25. Oke, betul lagi. Jadi di sini dikurang berarti 7,5. Kurang lagi. Nah, ini gampang ya. Nolnya hilang, berarti geser menjadi 2,5. Oke. Jadi kalau kita kurangkan berarti 15 dikurang dengan 7,5 berarti di sini 7,5. 7,5 dikurang 25 berarti jawabannya adalah plus ya. Berarti plus 5 ya, n. Nah, tadi kalau tadi min, kalau sekarang plus. Oh, kalau plus berarti kemana arahnya? Maka hasil dari soal nomor 2 putarannya itu akan terjadi searah dengan arah jarum jam. Oke, paham ya untuk soal mengenai torsi dan contohnya? Ya, harus banyak-banyak latihan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.